tidak boleh punya mata itu yang orang Jawa bilang jelalatan. Di ibadah ini pun ada kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu yang dari itu nggak bisa konsentrasi. Ada lihat yang satu senyum-senyum, lihat satu, ih, kok bapak ini udah banyak rambut putihnya ya, begitu misalnya kan. Lihat satu, ih, kok bajunya cantik ya cewek ini ya, pusing keluar dari gereja ini. Kenapa? Tidak menetapkan tujuan. Dengar baik-baik, kita belum akan diberkati tahun ini juga sebelum kita menetapkan tujuan kita. Jelas apa tujuan kita. Doa kita tidak terarah, ibadah kita tidak terarah, semuanya tidak ada arahnya, gak dapat apa-apa. Jadi kata tujuan di Alkitab itu adalah memandang kepada sesuatu yang menarik di sana, ya, yang menjadi sasaran dan kesanalah semua hasrat, keinginan kita dan sebaliknya. Selanjutnya maksud saya, apa saja kita kerjakan untuk kesana. Itu baru kita sedang menyiapkan ada berkat di sana. Karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi besok. Yang kita perlu lakukan adalah mempersiapkan diri untuk Tuhan memberkati kita. Haleluya. Jadi anak-anak muda, kita semua belajar untuk menetapkan namanya tujuan. Orang Israel itu keluar dari Mesir, tujuannya kemana? Ke tanah Kanaan, jelas. Jadi semua ada tujuannya. Ibadah ini juga ada tujuannya. Jadi kalaupun ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, jangan terganggu, ada tujuannya. Siapa yang pernah waktu kecil disuruh mamanya pergi ke pasar, ke warung, belikan garam, ya, sampai di jalan dia temu sama kawannya main guli. Sini pak, main guli. Nah, kemudian sudah lama main itu dia, misalnya Timo gitu. Kaget dia, sadar dia mau ngapain? Dia lari. Karena ingat, oh tadi suruh mama, lari dia ke sana, akhirnya uangnya jatuh. Dia balik lagi, tidak dapat apa-apa. Sudah nggak dapat apa-apa, dimarahi lagi. Itu orang yang cerita kehilangan tujuan. Semua kita ini menghadapi masalah, Bapak Ibu. Semua ini menghadapi hal-hal yang membuat kita berhenti dengan tujuan. Tapi percayalah, kita tidak boleh berhenti, karena di sana kita harus sampai di sana, ya. Oke, coba apa tujuan kita? Kita kembali ke ayat tadi. Tujuan yang ditetapkan oleh Paulus adalah, atau tujuan yang diterima oleh Paulus adalah panggilan, namanya panggilan surgawi. Sama-sama, panggilan surgawi. Jadi Paulus itu dipanggil, Paulus ditetapkan menjadi rasul. Paulus itu pelayanan, itu ada tujuannya. Tujuannya adalah panggilan surgawi. Jadi semua hal yang kita lakukan harus dimulai dengan tujuan. Saya sedang punya satu buku yang menulis begini: mulailah dengan tujuan. Ya, kalau kita sudah mandi, keluar rumah, bawa uang, terus jalan-jalan ke situ, tidak mau kemana? Tidak jelas. Ya, mau cari bakso jauh, cari durian takut kolesterol, ya panggang agak jauh juga, akhirnya balik lagi. Kalau balik masih mending, jalan-jalan taunya jalan kecopetan, selesai semua. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan, ya, orang-orang yang tidak memiliki tujuan itu tidak berjuang. Ya, Bapak Ibu Saudara, Paulus ini punya tujuan, makanya dia berjuang, dia berlari-lari. Nah, panggilan surgawi itulah tujuannya. Apa itu panggilan surgawi? Panggilan surgawi itu, kata Alkitab bicara begini, namanya juga panggilan surgawi. Surgalah yang memanggil Paulus. Untuk apa? Kehidupan yang ada di surga itulah, ya, kehidupan yang ada di surga itulah yang akan diberikan kepada Paulus.
Bapak Ibu Saudara, nanti ibadah kita ini ke depan satu kali akan belajar untuk melihat apa sih yang ada di surga. Ya, Wahyu mengajar kepada kita bisa berdoa, Tuhan bisa memberi pengertian kepada kita apa yang ada di surga. Panggilan surgawi adalah panggilan untuk menjadi seperti Yesus yang adalah orang surga. Ya, sekali lagi, panggilan surgawi adalah panggilan menjadi seperti Yesus yang adalah orang surga. Jadi sebenarnya kita sedang belajar tentang kehidupan yang ada di surga. Itu pertama. Makanya orang Kristen itu salah satu pengajarannya adalah suruh percaya Yesus, disuruh bertobat, ya, disuruh apa lagi? Kelepasan, tinggalkan dosa. Kenapa? Karena di surga nanti gak ada seperti kita ini. Yang kecanduan itu harus dibuang, karena di surga gak ada itu nanti. Bapak Ibu Saudara, kehidupan surga itu adalah kehidupan yang penuh damai di sana. Yang ada adalah hanya puji-pujian. Alkitab mengajar kepada kita di surga itu tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan keinginan jasmani. Nafsu tidak ada di sana. Yang ada di sana adalah fokus hanya memuliakan Tuhan. Alkitab menyebut bahwa di surga hanya ada kudus, kuduslah anak domba Allah. Tidak ada yang lain-lain. Bapak Ibu tidak akan ngurusi tabungan di sana. Karena di sana tidak ada bank lagi. Bapak Ibu tidak perlu ngurusi gisimu berapa sekarang, HB-mu. Ya, saya sudah bilang sama Pak Noel, nanti bulan depan kita akan periksa darah. Yang belum tahu jenis darah apa, nanti Pak Noel yang akan bantu. Mungkin darah O, darah L, darah M, itu nantilah itu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, di sana tidak ada lagi darahmu apa, tidak ada. Kita di sana nggak ngurusi lagi penyakit. Karena di sana tidak ada rumah sakit. Bapak Ibu tidak perlu menikah di sana, karena di sana tidak ada dukun bersalin. Ya, itu hanya ada di bumi. Kehidupan surga adalah bicara tentang saya dengan Tuhan. Panggilan surgawi adalah menjadi seperti Yesus. Nanti di surga seperti apa? Nanti kita belajar. Tapi Yesus kan datang di bumi. Yesus datang ke bumi itu membawa kehidupan surga. Pengajaran-pengajaran Yesus yang paling terkenal apa misalnya? Kasihilah musuhmu. Ya, kalau sesamamu biasa lah ya. Sekalipun Tuhan berkata sesamamu itu siapa sih sebenarnya? Ya, kasihlah musuhmu. Susah, jangankan musuh kita. Istri kita aja susah kita kasihi. Anak kita, bapak kita aja susah. Kalau gitu kita bikin musuh dulu baru kita bisa mengasihi dia. Kan gak harus begitu. Itu pengajaran yang susah. Apalagi pengajaran Yesus yang surgawi yang susah bagi manusia. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Itu susah gak? Susah. Itu pengajaran surgawi. Apalagi dikatakan gini, berilah. Memberi itu yang paling bagus adalah saat kita sedang kekurangan katanya. Itu hukum surgawi. Hukum kita begini, kita tunggu banyak dulu, kalau sudah banyak baru kasih. Hukum surgawi tidak begitu, memberi dalam kekurangannya katanya begitu. Ini hukum surgawi Bapak Ibu Saudara. Bisa terjadi tidak? Bisa. Kalau kita menetapkan tujuan bahwa kita menjadi seperti Yesus. Jadi jangan menjadi seperti saya ya. Gak ada yang bisa menjadi seperti saya. Modelnya kayak gini sudah. Ya, menjadi seperti Yesus. Sama-sama menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus waktu di bumi itu bagaimana? Ayo kita cerita sebentar. Yesus lahir di bumi, dia numpang di rahim kandungannya Ibu Maria. Bayangkan, Yesus pertama datang sudah numpang. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang masih numpang, jangan kecil hati. Kita seperti Yesus. Masih numpang tinggal di rumah orang tua,
tinggal di menumpang, enggak apa-apa. Karena Yesus itu waktu lahir numpang. Jangan kecil hati, kenapa lah aku numpang terus? Enggak akan terus. Satu kali akan berubah hidup kita. Amin. Yang masih numpang jangan kecil hati. Ya, kita juga menumpang di bumi juga kan? Bumi ini punya siapa? Punya Tuhan. Ya, ini punya Tuhan tapi sudah rusak ya. Jadi kita numpang juga di sini. Apa kehidupan Yesus di bumi yang lain yang Bapak Ibu ingat? Tadi numpang. Yang kedua apa? Urut aja, urut. Ini kan masih Desember kan? Januari kan? Umur 2 tahun dia dicari-cari oleh siapa? Siapa yang cari Yesus waktu umur 2 tahun? Herodes. Iya, ada 2 Pak. Ya, yang pertama adalah 3 orang Majus itu cari Yesus. Tapi juga Herodes dan pasukannya mencari Yesus. Makanya dibunuhlah karena dia cari gak dapat. Dia bilang, bayi di bawah umur 2 tahun bunuh. Mungkin salah satunya adalah Yesus. Bayangkan, keadaannya tidak bagus. Jadi kalau ada beberapa di antara Bapak Ibu dulu waktu kecil, anak-anak kecil tidak bagus keadaan, tidak usah kecil hati. Satu kali Tuhan dapat mencipta masa depan yang baru bagi kita. Amin. Itu karena Yesus saja mengalami penolakan. Yesus itu mengalami penolakan. Yesus itu diuber-uber. Waktu bayi aja udah dipersoalkan dia. Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus tetap bisa selamat. Oke kan? Sampai ke pelayanannya, udah tahulah semua bagaimana atau apa yang dilakukan oleh Yesus, atau apa yang diterima oleh Yesus. Tidak ada yang bagus di sana. Berapa kali mau dilempari batu, berapa kali mau didorong ke jurang, orang-orang Yahudi ngamuk sama dia, dan terakhir mati di kayu salib. Matinya gampang Bapak Ibu. Yang susah itu Taman Getsemani. Sekalipun saya kemarin membaca ada rumah makan judulnya Panggang Getsemani. Di mana ada panggang B1, B2 Getsemani? Wah, saya takutnya itu di sana ada. Di Getsemani ada siapa? Ada Yesus. Tapi di Getsemani itu ada setan juga. Makanya Taman Getsemani apa itu? Rumah makan Getsemani itu jangan marah kalau dengan orangnya dia. Iyalah kalau makan sampai 3-4 porsi ada setannya di situ. Pulang sambil sempoyongan. Yang pertama bayarnya mahal, yang kedua kolesterolnya naik. Cocok juga ya. Nanti lain kali buat panggang Golgota. Jadi gak ada orang masuk ke sana karena akan disalib semua di sana. Ya, hati-hati ya, kolesterolnya tinggi ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kehidupan Yesus itu tidak semuanya baik. Kenapa tidak semuanya baik? Karena Yesus ingin menunjukkan kehidupan itu bukan soal baik secara lahiriah. Tapi kehidupan Yesus itu bicara surgawi, bicara hati. Haleluya. Bukan soal Bapak Ibu punya uang banyak, bukan rumahnya besar, bukan itu. Tujuan Yesus yang pertama bukan itu. Tujuan Yesus yang pertama adalah bagaimana manusia rohani kita itu menjadi tumbuh besar. Bukan manusia lahiriah. Sampai ada ayat berkata begini, sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot katanya. Kekuatan manusia itu makin lama bukan makin kuat. Ya, sekarang sebentar bisa lomba renang dengan Pak Lubis atau sama Pak Tambunan. Wah, Pak Lubis masuk air mikir ya, gak bisa diajak lomba renang. Lomba lari apalagi Pak Lubis gak bisa. Makin lama makin tua, kekuatan kita makin menurun. Tapi manusia rohaninya dibangun. Haleluya. Jadi tujuan kita adalah manusia rohani kita yang dibangun, tetap bersuka cita, tetap punya pengharapan, tetap bisa melayani Tuhan sekalipun keadaan kita tidak bagus. Saya mau cerita ini, saya udah ngomong dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Sedih juga jadi hamba Tuhan itu ternyata. Banyak yang sedih ya Bapak Ibu. Khotbahnya aja kalau memotivasi orang luar biasa. Saya beberapa ini ngobrol dengan banyak hamba-hamba Tuhan. Ceritanya sedih.
banyak yang tidak baik yang mereka alami. Tapi satu hal yang mereka tetapkan hatinya adalah tetap melayani Tuhan. Sebenarnya kalau memilih mending jadi penjual bakso saja. Ya, jadi penjual bakso itu lebih mudah tanggung jawabnya daripada jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Tapi jangan takut jadi hamba Tuhan ya. Karena hamba Tuhan itu upahnya luar biasa di surga nanti. Ya, saya yakin nanti setidak-tidaknya saya jadi RW di surga, syukurlah ya. Nggak jadi lurah nggak apa-apa, jadi RW pun syukur. Tapi ada jabatan di sana. Kenapa? Saya pelayanan. Pasti upah saya beda dengan teman-teman yang sekedar saja. Saya tidak kecil hati. Kenapa? Tujuannya bukan hal-hal lahiriah, tapi manusia rohani yang dibangkitkan sama seperti Yesus itu. Bagaimana? 2020 ini emosinya makin meningkat atau makin turun? Wah, ini awal tahun intensinya apa ini? Mudah marah ini. Nah, misalnya ya, yang mudah marah itu mulai tetapkan tujuannya. Ya, mudah marah, mudah tersinggung, mudah lemah, mudah ngomel, ya, mudah ngomel ya, gampang ngomel gitu, gampang membantah, ya, dinasihati sekali, jawabnya 3 kali, ya, mudah membantah. Kita belajar hari ini menetapkan tujuan manusia rohani kita dibaharui di dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan itu bukan satu hari, bukan bimsalabim, ini proses. Yang bisa membuat keadaan kita menjadi baik sebenarnya bukan keadaan yang baik. Maaf, saya ingin katakan satu hal penting buat kita. Begini, ada orang berkata begini, jangan ganggu saya ya, jangan cobai saya ya, saya bisa lebih jahat dari kamu, saya lebih keras daripada kamu. Orang ini sebenarnya tidak lahir baru, dia tidak mati. Mana sih ya tadi? Oh, gak ada dia. Om Karis lah yang ada lah. Ya, dia di sini selalu karena dia tahu pasti dipanggil ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu Om Karis ini sudah berubah atau belum berubah, dia dicobain. Pukul dia, marahi dia. Tapi kalau hamba Tuhan nggak mungkin Om Karis. Yang bisa marahi dia kan hanya saya kadang-kadang kan, sama ibu. Yang lain kan hamba Tuhan kok dimarah-marah. Tapi untuk tahu apa yang ada di hatinya, itu justru harus ada pencobaan-pencobaan. Kalau sudah nggak keluar yang lama itu berarti sudah mati. Ya, orang berkata begini, jangan cobai saya, jangan pancing-pancing saya, ya, jangan goda saya. Nanti yang lama akan keluar. Berarti yang lama itu sembunyi dong, tidak mati. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu semua baik-baik saja, gak ketahuan aslinya. Kalau mau ketahuan aslinya harus ketemu batu, ketemu padas, supaya tahu asli kita. Sampai kita memang sudah tidak bisa buat apa-apa, itu baru kita menjadi orang yang baru. Tapi kalau kita juga masih bisa dipancing, artinya ada ikannya sembunyi. Ini banyak isinya ini. Ya, masih ada cacing-cacing di sana, sehingga waktu nggak usah lah itu kali. Ya kalau dipancing, cacing-cacingnya masih ada karena waktu dicobai masih keluar. Bapak-bapak bilang sama istrinya, janganlah begitu, jangan mancing-mancing. Istrinya bilang, jadi masih ada ikan sama di dalammu. Jangan cobai aku. Memang berarti kamu masih bisa jatuh dalam dosa. Itu artinya kita tidak menetapkan tujuan untuk sesuatu yang penting. Oke, makasih. Coba lihat begini. Kita naik ke atas ke ayat yang ke-20. Ayat 12. Coba semua yang ada Alkitab, lihat ayat 12. Dalam Filipi tadi, ini ayat yang mengejutkan buat kita. Filipi 3. Tunggu. Kita naik ke atas dulu. Masuk saya ayat 10, ayat 11. Ya, ayat 10 dan ayat 11 itu mengejutkan kalau orang mau belajar tentang kekristenan. Ayat itu berkata begini, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Oh, itu mantap itu. Tapi yang kedua, dan persekutuan. Ayo, berani baca gak? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Kita nggak mau lah ikut menderita bersama Yesus, capek kali.
Gak bisa. Yesus itu teladannya. Ya, jadi Paulus itu untuk mendapatkan hal-hal yang surgawi tadi dimulai ketika dia berkata, aku harus bersekutu dengan penderitaan Yesus. Yang kedua, bukan hanya penderitaannya, tapi juga kematiannya. Ayat yang ke-10, 11 itu bicara tentang buah awal dari mencapai yang surgawi. Jadi kalau kita ingin mendapat yang surgawi di dalam Yesus, saya dan Bapak Ibu ada dua. Kita bersekutu dalam penderitaannya, kita bersekutu juga dalam kematiannya sampai mati. Ya, sebentar sesudah kita ini kita akan berdoa untuk ada 3 teman kita yang akan dibaptis hari ini. Ada 3 orang baptisan air. Itu salah satu penekanannya adalah mati bersama dengan Yesus. Ya, bukan berarti nanti begini, wah nanti udah hari ini yang mau dibaptis itu Saudari Dewi, ada Irman, Bang Irman dan juga Mariana. Hamba Tuhan membaptis gini, engkau dikuburkan dan mati bersama Yesus, hidupmu akan tumbuh baru, keluar. Baru saudara lihat, kita lihat aja baru, pukullah si Irman kencang-kencang. Buah gitu. Keluar gak yang lama gitu? Ya nggak tahu, kita kan belum kita praktek gitu. Ya. Tapi yang mukul itu, orang berkata yang mukul itu berarti kan setan. Karena di Alkitab yang mencobai, Tuhan tuh tidak mencobai siapapun. Yang mencobai kita adalah setan. Jadi kalau saudara ingin melihat saudaramu mencobai saudaramu, kita sama dengan setan. Setan. Kalau orang kan bilang seton. Ya, seton, setan. Ya, ini istriku udah sabar atau belum, suamiku udah sabar belum, dicobai. Itu seton namanya. Biarkan keadaan akan berjalan begitu saja sampai kita mendapatkan sudah berubah belum kita. Ya, hari ini kita sudah ini minta untuk segera pulang karena ada 3 orang yang akan dibaptis mati bersama Yesus. Berkata amin. Dan mati bersama Yesus itu mereka akan juga dibangkitkan bersama Yesus. Jadi ayat hafalan mereka, coba bertiga ini baca satu ayat kemarin di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 5. Ada satu ayat berkata begini, kenapa kita mesti bersekutu dalam penderitaan dan kematian? Karena hanya orang yang bersekutu dalam penderitaan dan kematian yang akan bangkit. Yesus tidak akan bangkit kalau tidak mati. Coba yang mau dibaptis berdiri dulu di tempat. Nah, baca ayat 1 sampai 5 Roma pasal 6 tadi. Ya, sama-sama ya. Coba. Ya, supaya Bapak Ibu ini tahu buat kita bahwa rumus kebangkitan adalah kematian. Surgawi yang lama harus berlalu dulu. Oke, 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ya. Bolehkah kita berteguh dalam dosa? Ya. Yang sepatutnya tetap dalam kasih karunia itu. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati dari dosa? Ya. Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Amin. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Ya, kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ya. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Iya, loh, yang rata berhenti. Satu dengan apa yang sama dengan Kematiannya. kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Amin. Tunggu sebentar. Coba baca ayat 5 saja sama-sama ya. Kalau yang punya Alkitab kita sama-sama boleh. Ya. Roma pasal 6 ayat 5. Sama-sama. 1, 2, 3. Kematiannya. Amin. Silakan duduk, makasih untuk bertiga. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau dibangkitkan menjadi seperti Yesus, dimulai dari kematian. Persekutuan dalam penderitaan dan kematian. Penderitaan apa? Menahan nafsu.
Keinginan. Bapak-bapak ini misalnya, kalau lihat kedai itu, waduh, matanya tidak bisa lepas. Pengen ikut ngumpul minum. Ada kawannya merokok di situ, cium-cium awal-awalnya, tapi lama-lama beli juga sepotong, lama-lama 2 potong, lama-lama 1 bungkus. Itu bicara apa? Kematian. Keinginan itu harus dimatikan. Gak usahlah mati digorok dulu. Bicara mati keinginan dulu. Jadi kalau kita belum mau mati di dalam persekutuan dengan Yesus, kita belum mengalami kebangkitan bersama dengan Yesus. Mau bangkit bersama Yesus? Mari kita mati. Dari hari lepas hari tidak apa-apa. Kita berdoa, Tuhan beri kekuatan bagi kita. Inilah tujuan dari panggilan surgawi. Kita harus lihat panggilan itu setiap hari. Lihat panggilan itu setiap hari. Tujukan mata kita ke sana. Kita akan sampai ke sana. Ya, saya punya kesaksian sebelum saya tutup. Saya itu kalau punya keinginan sesuatu, selalu saya ingat-ingat. Misalnya begini, saya lagi pengen bikin live siaran ya Bapak Ibu. Di sini nanti wajah Bapak Ibu bisa di situ. Nanti kalau yang ngantuk-ngantuk bisa saya lihat. Saya pikirkan, saya buka-buka, saya tanya-tanya, mulai perkenalkan alatnya apa, caranya apa, hari-hari, bolak-balik, seminggu, 2 minggu, kadang-kadang sebulan. Tapi tidak berhenti tujuan itu. Dan ternyata kalau kita sungguh-sungguh akan terjadi. Berbeda dengan orang berkata begini, ya jadi syukur, gak jadi, gak apa-apa, syukur, gak akan jadi. Kita harus menetapkan tujuan. Ya, kita buat. Susah, sukar, mahal, tidak apa-apa. Tapi tujuan itu akan menggerakkan kita, kekuatan kita ke sana. Jadi kita mari minggu ketiga ini kita tetapkan tujuan kita. Apa tujuan kita bersama Tuhan? Apa tujuan Bapak Ibu bersama keluarga? Apa tujuan ibadah kita? Tetapkan itu dan mari kita bersama berlari-lari. Kita bersama dengan Yesus. Pasti kita akan berikan sesuatu, dapat sesuatu. Amin. Peringatan terakhir, ingatkan terakhir buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, khusus itu ya, anak-anak muda. Kalau saudaramu sedang berlari mencari Yesus, janganlah patahkan semangatnya. Haleluya. Ibu-ibu, kalau suamimu lagi semangat cari Tuhan, beri dorongan lebih lagi. Jangan kuat-kuat dorong yang jatuh ya, tapi beri dorongan. Kalau istri-istrinya lagi semangat cari Tuhan, bapak-bapak, beri dorongan. Kalau anak-anaknya kita lagi semangat cari Tuhan, beri dorongan. Jangan dihalang-halangi, nanti kita berdosa. Ya, tapi kita harus menyelesaikan tugas rumah kita. Bapak, ibu-ibu yang mau pelayanan harus masak dulu di rumah. Setuju? Setuju? Pelayanan semangat di rumah tidak ada apa-apa. Nanti lain ceritanya. Bapak-bapak silakan pelayanan, ikut pelayanan pemuridan, oke. Tapi jangan lupa setoran harus juga jalan. Ya, begitu caranya. Jangan dibalik ini, pelayanan terus. Ya, pelayanan terus. Saya mau berdoa nanti hati-hati tahun ini yang suka bilang begitu. Kenapa? Ini menghalangi orang untuk berlari. Kalau saudaramu sudah berlari, sekalian suruh berlari dia, biar dia cepat mendapatkan Tuhan. Amin. Yang penting urusan kita di rumah selesai. Anak-anak muda akan pelayanan, tapi juga selesaikan urusanmu di rumah. Waktunya cuci piring, cuci piring. Haleluya. Ada sih anak muda yang gak mau cuci piring? Ya, nanti latihan sama siapa yang rajin cuci piring? Oh, rajin cuci piring ya. Ya, yang malas cuci baju, suruh cuci baju. Ya, pelayanan serius tapi rumahnya nggak pernah disapu. Tidak harus begitu. Semua berjalan dengan indah, rame-rame mencari Tuhan, tapi juga kita selesaikan urusan kita di rumah kita. Pasti kita semua setuju, amin. Kita berdoa tahun ini anak-anak muda semangat, amin. Kaum wanita semangat, bapak-bapak juga semangat, amin. Saya lagi berdoa untuk bapak-bapak ini. Ya, tapi masalah bapak-bapak itu di mama-mama. Ya, bapak itu mau pergi pelayanan atau enggak itu tergantung istrinya.
Kalau istrinya mukanya sudah agak miring-miring, dia sudah takut. Aku mau ngomong apa nanti di sana? Kalau istriku di rumah sudah mulai repet-repet, misalnya gitu. Ya, supaya nggak direpeti, kerjakan tugas kita. Haleluya. Begitu mama-mama? Setuju? Setuju? Bagaimana? Bapak-bapak suka direpeti? Mungkin tugasmu nggak selesai. Selesaikan tugasmu. Mama juga begitu. Selesaikan tugasmu. Anak-anak muda, selesaikan tugasmu. Ayo kita berlari-lari mendapatkan panggilan yang surgawi di dalam Yesus Kristus. Itu yang indah, yang mulia bagi kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita berdoa supaya hari ini kita menetapkan tujuan masing-masing menjadi seperti Yesus, sekalipun di dalam penderitaan dan kematiannya. Jadi kita mati sebagai manusiawi, sifat manusiawi kita, dengan semua ego dan keinginan manusiawi kita mati bersama dengan Tuhan. Dan biarlah ada kehidupan baru di dalam Dia. 2020 ini panggilan surgawi semakin nyata untuk kita sekalian.